Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurinanda Septian Putri, NIM A420180043 dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjalankan sikap sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca yang memiliki arti 5, serta sila sebagai dasar. Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila telah diterapkan oleh kedua kerajaan itu sekaligus ke masyarakatnya. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Apakah hakikat makna sila keempat Pancasila? Makna sila keempat Pancasila yaitu demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, serta permusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan dan melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Lalu selanjutnya adalah makna kepala banteng sebagai lambang sila keempat. Kepala banteng dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul atau hidup yang berkelompok. Dengan berkelompok, hewan tersebut dapat saling tolong-menolong. Oleh karena itu, kepala banteng sesuai jika menjadi lambang sila keempat yang memiliki nilai gotong royong. Makna dari sila keempat ialah simbol dan makna sila keempat Pancasila sebagai banteng menjadi simbol hewan yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Dalam maknanya, masyarakat harus mengutamakan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Sila keempat Pancasila mengajarkan kita tentang pentingnya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Lalu yaitu ada sikap yang menunjukkan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada menyelesaikan suatu masalah dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu ada menghargai orang lain yang sedang berpendapat. Dan selanjutnya adalah lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, serta tidak memaksakan pendapat diri sendiri kepada orang lain, dan menjalankan hasil yang didapatkan dari musyawarah dengan baik. Lalu selanjutnya adalah contoh implementasi sila keempat. Dapat kita lihat pada gambar merupakan acara musyawarah yang diadakan oleh desa dan para pesertanya yaitu ada dari para warga, dari warga perempuan maupun warga bapak-bapak dan warga ibu-ibu. Lalu mereka membuat suatu forum untuk membahas suatu permasalahan yang ada di desa tersebut. Setelah membahas permasalahan tersebut, maka mereka memusyawarahkan hal tersebut dan mencari jalan keluar dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu selanjutnya adalah contoh pengamalan sila keempat yang ada di sekolah. Yang pertama ada menghargai pendapat teman yang lain yang sedang mengikuti pelajaran di kelas. Lalu ada mengikuti diskusi di kelas dengan aktif, belajar berani menyampaikan pendapat di depan kelas, dan yang terakhir adalah tidak memaksakan kehendak pribadi saat mengikuti diskusi yang ada di dalam kelas tersebut. Lalu selanjutnya ada 10 butir-butir pengamalan Pancasila, khususnya sila keempat. Butir-butir pengamalan Pancasila yang sila keempat. Yang pertama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, butir tersebut memiliki arti pengamalan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya ada musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Lalu, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Selanjutnya ada dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, dan di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Lalu, ada keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Lalu yang terakhir ada memberikan kepercayaan pada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.